Kita hidup di era di mana informasi bergerak lebih cepat dari cahaya. Tapi kenapa logika kita seringkali jalan di tempat? Indonesia adalah salah satu negara dengan pengguna internet paling aktif di dunia. Kita jago bikin tren, kita raja media sosial, tapi ada anomali yang menyakitkan. Kita juga salah satu pasar paling empuk buat penipuan, hoax, dan manipulasi psikologis. Pernah gak kalian bertanya-tanya, kenapa seorang profesor bisa percaya sama dukun pengganda uang? Kenapa seorang manajer bank bisa naruh duitnya di skema Ponzi yang jelas-jelas gak masuk akal? Ini bukan soal mereka kurang sekolah, ini soal krisis logika. Di forum kewarasan hari ini, kita gak bakal bahas permukaan, kita bakal bedah anatomi kedunguan di kepala kita masing-masing. Karena musuh terbesar kewarasan bukan orang lain, tapi mekanisme otak kita yang cacat sejak lahir. Daging pertama yang harus kita telan adalah kenyataan bahwa otak kita itu pelit. Otak cuma punya berat sekitar 2% dari tubuh, tapi mengkonsumsi 20% energi kita. Untuk bertahan hidup, otak menciptakan jalur pintas. Daniel Kahneman, dalam bukunya Thinking, Fast and Slow, membaginya jadi dua. Sistem 1, Fast Thinking. Ini adalah mode autopilot, cepat, emosional, dan instinktif. Ini yang bikin kita langsung klik iklan dapat 100 juta dalam semalam. Yang kedua, Slow Thinking. Ini mode analitis, berat, butuh energi, dan bikin pusing. Ini yang harusnya nanya, kalau dia punya cara dapat 100 juta semalam, ngapain dia capek-capek ngiklan buat saya? Masalahnya di mana? Penipu dan pembuat hoax di Indonesia itu sarjana sistem 1. Mereka gak jualan data, mereka jualan emosi. Mereka nyerang rasa takut kalian, takut miskin, takut kiamat, takut dizolimi, atau keserakahan kalian. Begitu emosi naik, sistem 2 atau logika langsung lock out. Di titik itu, IQ 150 pun gak ada gunanya. Kamu cuma sekumpulan daging yang disetir perasaan. Pernah gak kalian debat sama orang di medsos? Kalian kasih data valid dari BPS atau jurnal ilmiah, tapi dia malah marah dan bilang itu konspirasi. Selamat, kalian sedang berhadapan dengan confirmation bias. Secara psikologis, otak kita itu benci kalau salah. Salah itu sakit. Jadi, otak bakal otomatis memfilter informasi. Kita cuma bakal dengerin apa yang pengen kita denger. Kalau kamu benci sama satu politisi, berita bohong soal dia bakal kamu anggap fakta. Kalau kamu percaya satu obat herbal bisa nyembuhin kanker, fakta medisnya bahwa itu cuma air gula, bakal kamu anggap serangan dari farmasi besar. Tragedi algoritma. Media sosial memperparah ini. Algoritma gak peduli kamu jadi pintar atau bodoh. Dia cuma peduli kamu betah. Kalau kamu sering lihat konten konspirasi, feed kamu bakal isinya konspirasi semua. Akhirnya, kamu merasa seluruh dunia setuju sama kamu. Kita hidup di ruang gema. Kewarasan mati di sini karena kita gak pernah lagi ketemu opini yang menantang isi kepala. Di Indonesia, ada satu sesat pikir, logical fallacy yang paling laku. Appeal to authority. Kita itu bangsa yang sangat menghormati simbol. Dia kan ustadz, masa dia nipu? Dia kan punya gelar doktor dari luar negeri. Pasti dia bener. Dia kan influencer kaya, followersnya jutaan. Gak mungkin dia kasih tips investasi bodong. Gelar, pakaian, dan jumlah followers adalah bungkus. Logika yang sehat harusnya melihat isi argumennya, bukan siapa yang ngomong. Penipu ulung di Indonesia tahu betul cara mainin ini. Mereka sewa kantor di SCBD, pakai mobil mewah, atau pasang gelar akademik palsu, karena mereka tahu mayoritas kita lebih menghargai kemasan daripada kebenaran. Kita sering lupa satu hal, penjahat paling berbahaya gak pakai topeng hitam. Mereka pakai jas, senyum manis, dan bicara atas nama kesejahteraan masyarakat. Kenapa kita gampang percaya? Karena kita punya mentalitas jalan pintas. Tekanan ekonomi di Indonesia itu nyata, kawan. Kita pengen keluar dari kemiskinan secepat mungkin. Penipu memanfaatkan celah ini. Mereka jualan narasi, kerja keras itu kuno, kerja cerdas itu duduk diam dapat duit. Dengar, forum kewarasan harus jujur soal ini. Gak ada makan siang gratis. Hukum dasar ekonomi itu sederhana. High risk, high return. Kalau ada yang nawarin no risk, high return, itu bukan keajaiban, itu umpan. Kewarasan menuntut kita untuk menerima pahitnya proses. Belajar skill itu butuh tahunan. Investasi itu butuh puluhan tahun untuk tumbuh. Kita gampang ditipu karena kita terlalu malas untuk sabar. Jadi apa solusinya? Gimana caranya supaya kita gak jadi korban selanjutnya? Pertama,
Praktikkan intellectual humility. Beranilah mengakui kalau kamu bisa salah. Jangan terlalu jatuh cinta sama pendapatmu sendiri. Kedua, cari disconfirming evidence. Kalau kamu sangat percaya sesuatu, coba cari artikel yang membuktikan itu salah, biar otakmu tetap punya perspektif. 3. Logika Occam's razor. Jika ada penjelasan yang terlalu muluk-muluk, pilih penjelasan yang paling sederhana. Kenapa dia nawarin investasi 50% profit ke kamu? Penjelasan paling simple, dia butuh duitmu buat bayar member lain. Titik. Menjadi waras itu melelahkan karena kamu harus terus berpikir kritis. Tapi menjadi bodoh itu jauh lebih mahal harganya. Uang bisa dicari, tapi integritas logika yang sudah hancur itu susah diperbaiki. Mari kita bedah dapur mereka. Kenapa penipu di Indonesia polanya selalu sama? Sewa jet pribadi, pamer saldo rekening di layar HP, atau pakai baju branded. Jadi ujung kaki sampai kepala. Ini namanya lifestyle porn. Mereka sedang melakukan hacking ke otak lo. Mereka tahu mayoritas masyarakat kita masih menyamakan kekayaan dengan kebenaran. Di kepala banyak orang, logikanya sederhana. Dia kaya, berarti dia pintar cari duit, berarti omongannya bener. Padahal, di era sekarang, kemewahan itu bisa disewa. Kantor di SCBD bisa sewa harian, mobil mewah bisa sewa per jam. Bahkan testimoni sukses bisa beli di jasa freelance. Mereka gak jualan instrumen investasi, mereka jualan proyeksi diri. Mereka menjual mimpi bahwa kamu bisa jadi seperti mereka hanya dengan satu klik. Ingat, satu hal, orang yang benar-benar kaya dari sistem yang solid biasanya gak punya waktu buat pamer saldo tiap jam di Instagram. Mereka terlalu sibuk menjaga sistemnya tetap berjalan. Ada eksperimen psikologi terkenal dari Solomon Asch. Singkatnya begini, ada satu subjek tes di dalam ruangan berisi orang-orang yang sudah disetting untuk sengaja menjawab salah. Ketika ditanya garis mana yang paling panjang, semua orang di ruangan itu menunjuk garis yang jelas-jelas pendek. Hasilnya, 75% subjek asli akhirnya ikut-ikutan menjawab salah. Padahal matanya sendiri melihat jawaban itu salah. Kenapa? Karena manusia punya ketakutan purba untuk berbeda dari kelompok. Di Indonesia, ini yang bikin panik buying, skema Ponzi, atau tren investasi sampah meledak. Kita lebih takut kelihatan bodoh karena gak ikut, daripada menjadi bodoh karena ikut-ikutan. Kita lebih nyaman salah bareng-bareng daripada benar sendirian. Kewarasan menuntut kamu untuk berani berdiri sendirian dan bilang, tunggu dulu, ini gak masuk akal. Kira-kira, dari semua penjelasan tadi, bagian mana yang paling nyentil kalian? Atau kalian punya pengalaman pribadi pernah kejebak dalam krisis logika ini? Tulis di bawah, kita diskusikan dengan kepala dingin. Saya, dari Forum Kewarasan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap sadar, dan yang paling penting, tetap waras.